Halo teman-teman, hari ini kita kembali belajar di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Kali ini kita belajar matematika mantul manfaat betul tentang mengurutkan pecahan, penjumlahan pecahan, perkalian pecahan, dan pecahan Mesir. Yuk kita simak bersama. Janji. Skip. Kamu skip doang, gimana mau menang? Bener dong naruhnya. sorry. Nah, ini baru aku aja. Lagi, Chef. Ayo, ngapain kalian? Bapak, dari mana Pak muncul tiba-tiba? Aku kaget ini. Dari pintu Doraemon lah. Yang bener Pak, dari pintu Doraemon. Ya enggak lah, kamu percaya aja. Kalian ya bukannya belajar, malah main domino. Enggak Pak, kita lagi ngobrol-ngobrolnya ini belajar buat ujian nanti gimana. Nah, ini bohong nih apa ini? Udah mana Bapak nggak diajak lagi? Lah, Bapak mau ikutan? Iyalah, mau. Oh, iya main Pak. Tapi sekarang kita mainnya beda. Beda gimana? Udah kumpulin dulu kartunya. Nih Pak. Nah, Nih. Nah, tuh. sekarang kita belajar menyusun pecahan. Nah, ini kamu ambil kartu dulu nih, masing-masing 3 nih. Oke. Nih, kamu. Nih. Oke. Nih. Kita belajar menyusun pecahan dari yang terkecil. Terus gimana cara ngurutinnya, Pak? Gampang. Nih, kamu mulai dari ngerutin Bapak dulu. Pak. Halo sahabat edukasi, luar biasa siswa-siswa sekarang ya. Main kartu domino, gurunya hadir bukannya lari, diajak main. Zaman saya dulu main domino, guru lihat guru lari saya. Karena saya tidak tahu pada waktu itu kalau domino itu ternyata bisa bermanfaat untuk kita mempelajari tentang pecahan. Seandainya saya tahu dari dulu, saya tidak mungkin lari ketika guru hadir. Saya malah minta diajarkan bagaimana kita mengurutkan pecahan-pecahan dari kartu domino yang ada. Jadi cara kita mengurutkan pecahan itu memang agak berbeda dengan bilangan biasa. Kalau bilangan biasa ketika ditaruh 3 dan 5, mana yang lebih besar? Ya 5. 2 dan 9, mana yang lebih kecil? Ya 2 gitu. Tapi ketika kita dikasih 2/9 dan 3/5, manakah yang lebih kecil, manakah yang lebih besar? Nah, ini agak bingung nih, 2/9 dan 3/5. Nah, maka mengurutkan pecahan itu bisa dari terkecil hingga ke terbesar atau terbesar hingga ke terkecil. Cara mengurutkan pecahan adalah dengan menyamakan penyebut menggunakan KPK-nya. Nah, bagaimana cara yang dilakukan untuk mengurutkan kartu domino dengan nilai ada 3/4, ada 1/6, dan ada juga 2/3. Bagaimana cara kita mengurutkan pecahan ini dari terkecil hingga ke terbesar? Nah, sudah ada 3/4, 1/6, 2/3. Kita carilah KPK dari ketiga penyebutnya, yaitu 4, 6, dan 3. KPK-nya adalah 12. Nah, kemudian KPK 4, 6, dan 3 ini 12 tadi itu kita gunakan untuk samakan penyebut. Maka 3/4 itu akan menjadi 9/12. 1/6 akan menjadi 2/12, dan 2/3 akan menjadi 8/12. Ketika penyebutnya sudah sama semuanya, kita urutkanlah pecahan ini berdasarkan pembilangnya. Maka urutan dari yang terkecil hingga terbesar adalah 2/12, kemudian 8/12, dan 9/12. Atau 1/6, kemudian 2/3, dan 3/4. Nah, kemudian berikutnya ada masalah. Kemarin saya jalan-jalan ngisi acara di pensi mana begitu ya. Ada panitianya sangat kreatif. Mereka bikin pensi, dan di saat yang bersamaan mereka menguji kemampuan siswa-siswanya. Jadi di situ ada beberapa tim ya. Ada tim menyanyi, tim menari, drama, dan lain-lain. Panitia itu memberi kocokan, tapi kocokannya itu isinya itu angka-angka pecahan, bilangan-bilangan pecahan. Dan siapa yang mendapatkan bilangan pecahan terkecil, itu yang akan lebih duluan tampil di panggung. Dan ini cukup membingungkan karena ketika ada yang misalnya paduan suara ada yang dapat 2/5,
Ben dapat 4/7 dan dia tidak tahu ini mana nih yang lebih dulu 2/5 apa 4/7 gitu. Kemudian ada yang tari saman mendapatkan nilai 25% bahkan, dan drama mendapatkan nilai 0,31. Jadi mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, mana yang harus tampil duluan. Nah disinilah kita menggunakan ilmu-ilmu dalam pecahan, konsep pecahan pada matematika untuk mengurutkan mana yang paling kecil dan mana yang paling besar. Nah, sahabat edukasi, kita urutkan ini, kita perlu untuk mengubah bilangan-bilangan tersebut menjadi bilangan yang sejenis. Jadi kalau kita mau bikin jadi pecahan, kita rubah itu semua menjadi pecahan dengan penyebut yang sama. Kalau kita mau bikin jadi desimal, kita desimalkan semuanya. Di sini kita coba dengan kita desimalkan semuanya. Paduan suara itu 2/5, maka bilangan desimalnya 2 dibagi 5, 0,4. Kemudian Ben 4/7, 4 dibagi 7 sama dengan 0,56. Tari saman 25%, artinya 25/100 sama dengan 0,25. Kemudian drama sudah diketahui dari awal bahwa 0,31. Nah, kalau mengurutkan bilangan desimal ini tentu akan lebih mudah, karena kita tinggal melihat bilangan di belakang koma, mana yang lebih besar, tentu itu yang menjadi bilangan yang lebih besar. Maka urutannya adalah tari saman paling kecil, kemudian drama, kemudian paduan suara, dan yang paling besar adalah band, artinya band yang tampil terakhir. Biasa pensi kan joget-jogetnya terakhir. Nah begitu sahabat edukasi. Jadi kalau kita melakukan kegiatan, kita bermain bersama teman atau berkumpul atau apapun, ketika kita melakukan itu dengan sesuatu yang selain menyenangkan tapi juga membawa manfaat, tentu akan sangat indah untuk kita jalani. Jadi mudah-mudahan ke depan ini kita bisa menambahkan nilai-nilai kebermanfaatan di dalam kegiatan-kegiatan yang kita lakukan bersama dengan teman-teman. Dan ingat, tetap terus belajar matematika, karena matematika membuat hidup kita menjadi lebih mudah. Nah teman-teman, sudah menyimak penjelasan tadi ya? Sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan ini. 1. Urutkan pecahan 0,3, 36%, 3/7, 5/9, 0,25 dari kecil ke besar. 2. Urutkan pecahan 2/3, 0,47, 4/7, 56% dari besar ke kecil. Jangan lupa ya, luangkan waktu untuk membaca. Nah, sudah membaca apa, Dek? Ini, Kak. Menanam. Buku-buku, baca-baca, buku baru. Pada Ramadan tahun ini, masyarakat di seluruh dunia, termasuk warga Amerika dan Indonesia, sedang bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Meskipun kita berjauhan secara fisik, semangat kita tetap bersama dalam menjadikan bulan suci Ramadan sebagai momen untuk refleksi diri dan peduli dengan sesama. Saya Heather Variava, kuasa usaha @interim Kedubes AS, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus mendukung pembelajaran jarak jauh dan memajukan budaya Indonesia di masa pandemi Corona. Saksikan program Belajar dari Rumah setiap Senin sampai Minggu untuk semua jenjang pendidikan, guru, dan orang tua hanya di TVRI. Marilah kita bersama-sama belajar dari rumah. Beli apa, Dek? Beli petasan, Bang. Beli petasan, nggak salah ngomong. Orang saya jualan paku. Bercanda aja sih abang. Enggak bang, kita mau beli ayam aja bang. Berapa kilo? Berapa kilo ya? Beli 3 aja, 3 ayam. 3.
Tahu banyak. Bang, itu ayam berduaan ya bang? Kalau langsung 3 ini nggak muat timbangannya. Deh bang, itu ayam berduaan bang, kagak boleh bang, ya setan nanti. Enak aja sembarangan kalau ngomong, patok ayam baru tahu rasa nanti. Sorry bang. Canda bang. Sahabat edukasi, aduh makin hari orang-orang makin aneh ya. Kenapa coba? Beli 3 ayam, timbangan hanya bisa 2 ayam. Ya sudah, timbang satu-satu. Kan bisa timbang satu-satu, kenapa harus menyusahkan diri dengan timbang 2-2? Jadinya kan kita harus menghitung nih seperti sekarang. Aduh, mentang-mentang bisa menghitung, hidup jadi tidak bisa lebih simpel orang-orang nih. Nah ini sahabat edukasi, seperti masalah yang tadi dihadapi oleh teman-teman kita tadi itu adalah cara kita menyelesaikan dengan menggunakan bilangan-bilangan desimal. Karena jarang kita itu timbang, kemudian dapat bilangannya bulat terus. Berapa beratnya? 56 kilo, 70 kilo. Jarang rata itu setelah pembulatan. Biasanya itu 70,1, ya 70,2, 53,2, 53,6 dan seterusnya. Nah, konsep operasi hitung pada bilangan pecahan maupun bilangan desimal ini ada sedikit perbedaan. Jadi penjumlahan maupun pengurangan pada pecahan itu perlu untuk menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Kemudian kita baru bisa menghitungnya. Seperti 3/4 dikurang 2/5, 4 dan 5 penyebutnya ini perlu kita samakan penyebutnya dengan misalkan 4 dan 5, 20. Maka menjadi 15/20 dikurang dengan 8/20 sama dengan 7/20. Sedangkan penjumlahan dan pengurangan pada desimal itu perlu memperhatikan nilai tempat bilangan-bilangan desimalnya, yaitu puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan, per-10 dengan per-10, dan seterusnya. Jadi contoh misalkan 12,345 ditambah dengan 1,342, maka 12,345 kita tuliskan 1,342, 1 itu adalah satuan, maka dia akan di bawahnya 2, kemudian 0,342 itu sama 3 yang di depan itu dengan 3 yang di atas, 223 itu adalah per 10, 4, 224 itu adalah per 100, dan 5 dan 2 itu, 2-nya di situ, itu juga per 1000, begitu. Jadi jumlahnya sama dengan 13,687. Nah sekarang kita lanjut ke masalah anak-anak beli ayam tadi. Ya maksud saya kalau timbangannya rusak ya cari yang lain kan, nasi goreng ada, kenapa harus ayam gitu. Berat ketiga ayam yang dibeli, jika berat yang tadi ditimbang, ayam 1 dengan ayam 2 ditimbang, itu beratnya jadi 10,6 kilo. Ayam 1 dengan ayam 3 beratnya 8,5 kilogram. Ayam 2 dan ayam 3 itu beratnya 6,1 kilobyte, tidak ya kilogram juga. Nah di sini kita bisa lihat bahwa kalau kita misalkan ayam 1 itu A, ayam 2 itu B, dan ayam 3 itu C, maka kita dapat model penjumlahan desimalnya sebagai berikut. A plus B ditambah dengan A plus C ditambah dengan B plus C itu sama dengan 10,6 tambah 8,5 ditambah 6,1 sama dengan, kita kelompokkan A dengan A, B dan B, C dan C. Variabel yang sama kita kumpulkan, maka didapatkan 2A plus 2B plus 2C sama dengan 25,2 kg. Lalu 2 dikali A plus B plus C itu sama dengan 25,2 kg. Dan kedua ruas kita bagi dengan bilangan positif 2, maka A plus B plus C sama dengan 12,6 kg. Maka berat ketiga ayam itu adalah 12,6 kg. Ketemulah itu. Nah sahabat edukasi, selain menghitung jumlah berat ketiga ayam tadi, kita juga bisa mengetahui berat dari masing-masing ayam. Caranya adalah dengan substitusi. Nah diketahui tadi A plus B plus C sama dengan 12,6 kg.
A plus B plus C sama dengan 12,6 kg. B plus C itu kita ketahui bahwa itu adalah nilainya adalah 6,1. Maka A plus 6,1 kg sama dengan 12,6 kg. Maka A sama dengan 6,5 kg. Kemudian kita substitusi lagi untuk mendapatkan nilai ayam ketiga, berat dari ayam ketiga. Diketahui A plus C sama dengan 8,5 kg. Jika A adalah 6,5 kg, maka C sama dengan 2 kg. Untuk ayam yang kedua, itu kita bisa dapat dari substitusi lagi. Diketahui B plus C sama dengan 6,1 kg. Jika C sama dengan 2 kg, maka B sama dengan 4,1 kg. Maka kita dapatkan berat ayam A itu 6,5 kg, berat ayam B itu 4,1 kg, dan berat ayam C itu 2 kg. Di sini kita lihatlah, kita tahu bahwa berat ayam A itu adalah yang paling rakus di antara semua sehingga dia paling berat. Nah, sahabat edukasi, kita telah menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan operasi penjumlahan pecahan desimal. Nah, sahabat edukasi, itu tadi kalau kita belajar tentang bilangan desimal, kita jadi tahu bagaimana menjumlahkan banyaknya berat badan orang atau berat belanjaan kita, atau kita juga bisa mengukur tinggi badan kita ditambah tinggi badan teman. Semuanya itu bergerak dengan bilangan desimal. Bisa juga kita menakar dosis obat, karena dosis obat kadang-kadang juga menggunakan bilangan desimal. Intinya, semakin kita belajar matematika, itu semakin membuat hidup kita menjadi lebih indah, lebih lancar, dan lebih bermanfaat. Nah, teman-teman sudah menyimak penjelasan tadi ya. Sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan ini. Ada 3 orang ibu yang mau mengumpulkan telur untuk sumbangan hajatan Ibu Irma. Jumlah telur sumbangan dari Ibu Andi dan Ibu Budi adalah 8 kg. Jumlah telur sumbangan dari Ibu Budi dan Ibu Cecep adalah 12 kg. Jumlah telur sumbangan dari Ibu Andi dan Ibu Cecep adalah 9 kg. Hitunglah jumlah sumbangan seluruh telur untuk Bu Irma. Siapakah yang menyumbang paling banyak? Saya baru berani pulang ke rumah agak lama setelah ada hasil tes. Jadi setelah hasil tesnya bilang saya negatif, oke, saya berani. Tapi tetap saya lakukan social distancing, saya nggak berani dekat-dekat sama anak perempuan saya memang relatif dekat dengan saya. Tapi ketika COVID ini ya pengen meluk, tapi ya gimana ya, kita hanya bisa lihat dari jauh dan kemudian ya cuma menutangkan tangan gitu, seolah-olah berpelukan gitu. Suatu waktu saya terima message ya, yang bilang bahwa dia kangen, ya, ngedoain semoga saya baik-baik saja. Dan di situ saya yang merasa, waduh, ya dari sisi tenaga medis ya ini hal yang paling berat sebetulnya. Ancaman virus corona semakin nyata. Bangsa kita harus bersatu padu menghadapinya. Dari pusat sampai ke daerah hingga ke desa-desa. Tokoh formal dan tokoh non-formal, serta para kepala desa, para lurah, hingga ketua RT dan RW harus melakukan sosialisasi secara total. Kepedulian para pemimpin di pusat dan di daerah dapat melindungi bangsa kita dari ancaman virus corona. Bersatu melawan COVID-19. Dipersembahkan oleh Ya. Bu, ini tabungan Intan. Dan ini semua buat ibu ya. Intan gak mau ibu kerja dulu. Intan takut ibu sakit. Iya nak, ibu berangkat kerja ya. menanti waktu berbuka puasa. Kami isi waktu Anda sejenak
dengan tayangan informatif dan obrolan penuh makna tentang Islam. Bersama ustadz-ustadz ternama, maka kemudian syukur kita akan muncul. Jelang Beduk, setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Barat. TVRI, media pemersatu bangsa. Belajar dari rumah sangat menyenangkan. Iya ya, asik banget. Belajar dari rumah, sebuah program yang memperluas akses belajar melalui televisi dan untuk seluruh jenjang pendidikan, mulai PAUD hingga pendidikan menengah. Ada pula siaran kebudayaan untuk semua dan pengasuhan anak bagi orang tua dan guru. Saksikan Belajar dari Rumah hanya di TVRI, Senin sampai dengan Jumat, mulai 13 April 2020, mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tonton sajian program pembelajaran dan kebudayaan yang bermanfaat, seperti pesan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Nadiem Makarim berikut ini. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus mendukung pembelajaran jarak jauh dan memajukan budaya Indonesia di masa pandemi Corona. Saksikan program Belajar dari Rumah untuk semua jenjang pendidikan, guru dan orang tua hanya di TVRI. Marilah kita bersama-sama belajar dari rumah. Informasi ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nih, mati. Wih, ada apa? Asik, ada apa? Lagi. Mana ya? Cuman bawa 5 doang. Hah? Cuman 5? Tapi kan kita ada berdelapan, Kak. Iya, kita kan ada 8, Kak. Tapi kakak cuma beli 5 doang. Berarti nggak cukup dong. Nah, terus gimana dong, Kak? Ya, terus gimana dong? Ya udah. Kalian nggak mau nih? Ya mau dong. Sabar. Cepetan dong, Kak. Udah lapar nih. Sabar. Orang sabar nanti ganteng kayak kakak. Ih, pede banget. Apaan sih? Nah, sahabat edukasi, ada hal menarik dari video yang tadi yang bisa kita ambil pelajarannya, yaitu sesedikit apapun yang kita punya, alangkah lebih indah dan lebih luar biasanya ketika kita bisa membagi itu. Nah, masalahnya adalah membagi ini tidak mudah ya. Kadang kan kita punya apa-apa, enaknya simpan sendiri. Nah, dan persoalan membagi ini adalah persoalan operasi pada bilangan pecahan. Dan makanya kalau kita membagi sesuatu, kita harus selalu operasi pada bilangan pecahan, baru kita bisa bagi. Misal, contoh ya, saya kasih. Bagaimana cara kita membagi 5 buah roti kepada 8 anak? Membagi 1 roti kepada 8 anak tentu mudah. Tapi 5 roti pada 8 anak. Bagaimana masing-masing mendapatkan 5/8 bagian? Sebesar apa 5/8 bagian itu? Tapi ini ada caranya. Ada cara lain untuk membagi 5/8, yaitu dengan menggunakan trik bangsa Mesir kuno. Bangsa Mesir kuno sudah menemukan trik ini jauh zaman kuno dan kita baru belajar itu sekarang. Yaitu dengan menggunakan istilah namanya pecahan Mesir. Jadi pecahan Mesir itu adalah penjumlahan dari beberapa pecahan yang berbeda, di mana setiap pecahan itu memiliki pembilang angka 1 dan penyebut berupa bilangan bulat positif yang berbeda. Jadi, jika kita kesulitan memotong 5 roti untuk 8 orang, jika kita sulit untuk memotong ukuran 5/8, maka pertama-tama adalah 4 roti kita bagikan kepada 8 orang. 4 roti kita bagi ke 8 orang, maka 1 orang akan mendapatkan setengah roti. Nah, lalu 1 roti terakhir itu kita bagi menjadi 8 bagian untuk dibagi ke 8 orang. Maka 1 orang akan mendapatkan setengah roti lebih sedikit. Itulah kurang lebih banyaknya 5/8 bagian. Jadi setiap orang akan mendapatkan setengah bagian ditambah dengan 1/8 bagian sama dengan 4 plus 1/8 sama dengan 5/8 bagian. Berikutnya adalah bagaimana cara kita menyelesaikan soal seperti yang berikut ini ya. 1/1 kali 2 ditambah 1/2 kali 3 ditambah 1/3 kali 4 dan seterusnya hingga 1/99 kali 100 sama dengan 7. Bagaimana caranya? Caranya adalah teman-teman, ketika melihat sesuatu yang seperti ini, jangan panik. Jangan panik, jangan
mengatakan pada diri sendiri bahwa saya tidak bisa nih jawab kayak gini, saya tidak bisa nih. Jangan. Tapi yang pertama kita lihat, setiap kali menemukan soal-soal yang seperti ini, lihatlah polanya. Lihatlah polanya. Jadi misal kita ambil pertama, perhatikan dua suku pertama. Jika dua suku pertama kita ambil ya, 1 kali 2 ditambah dengan 1 per 2 kali 3, itu akan menghasilkan sama dengan 1 per 2 ditambah 1 per 6 sama dengan 4 per 6 sama dengan 2 per 3. Dua suku pertama kita ambil, hasilnya adalah 2 per 3. Kita coba lagi, misalkan 3 suku pertama yang kita ambil, kita akan dapatkan 1 per 1 kali 2 ditambah 1 per 2 kali 3 ditambah dengan 1 per 3 kali 4 sama dengan 1 per 2 ditambah 1 per 6 ditambah 1 per 12 sama dengan 6 tambah 2 tambah 1 per 12 sama dengan 9 per 12 sama dengan 3 per 4. 3 suku pertama yang kita ambil 3 per 4. Nah dari sini kita bisa lihat polanya. 2 suku pertama yang kita ambil hasilnya adalah 2 per 3. 3 suku pertama yang kita ambil hasilnya adalah 3 per 4. Artinya untuk N suku yang kita ambil hasilnya adalah N per N plus 1. Maka dengan menggunakan pola itu, hasil dari 1 per 1 kali 2 ditambah 1 per 2 kali 3 ditambah 1 per 3 kali 4 ditambah dan seterusnya hingga 1 per 99 kali 100 itu adalah sama dengan 99 per 100. Nah sahabat edukasi yang saya cintai, saya sayangi, saya padamu luar biasa ini, kita telah memecahkan berbagai permasalahan matematika tentang bilangan pecahan. Ternyata matematika itu tidak sesulit seperti yang kita lihat. Kita juga dapat menyelesaikan permasalahan dengan cara yang sederhana. Seperti untuk bahagia, menjadi bahagia itu sederhana. Sederhana kita untuk selalu bersyukur, maka kita akan bahagia. Dan dengan matematika kita akan menjadi lebih bahagia dan hidup akan lebih manfaat. Nah teman-teman, sudah menyimak penjelasan tadi ya. Sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan ini. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Yuk bantu Kemendikbud menjadikan program